Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam ke-6 dari Kebaktian Kebangunan Rohani Gereja Masih Advent hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat, dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube ataupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan mendengarkan tips dengan judul Sehat dalam Berpikir Positif yang akan dibawakan oleh Ibu Angel Tagah Tenda selaku Direktur Kesehatan Gereja Masih Advent hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo. Kita juga akan diberkati dengan lagu pujian dari BWA Kantor Gereja Masih Advent hari ke-7 Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modoinding dan Provinsi Gorontalo. Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau kolom komentar yang tertera di Facebook atau YouTube Cornelius Media, dan doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Jeffy Muaya KVM. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta John Taga Emfil. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Marcel Dian. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita kelak akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada saat ini ya Tuhan, kami umat-umat Tuhan, mengucap syukur berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Kami juga memohon ampun atas semua salah dan dosa kami yang kami lawan melawan kehendak Tuhan. Pada saat ini, kami mau berdoa untuk kebaktian kebangunan rohani net Daerah Misi Bolaang Mongondo, Modoinding dan Gorontalo yang bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus, bahagia bersama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik.
Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati bagi para pembawa tips dan pembicara, agar dapat memperoleh hikmat dan akal budi dari sorga, sehingga lewat firman yang dibawakan, itu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Terlebih khusus ya Tuhan, kami boleh mempraktikkan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah yang menjadi doa kami, sempurnakan doa kami sekali lagi. Ampunilah segala dosa kami yang begitu banyak di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, senang berjumpa dengan sahabat dimanapun Anda berada. Tips kesehatan kita pada malam hari ini berjudul Sehat dalam Berpikir. Ada beberapa tips ini, tapi saya ambil 6 di antaranya. Yang pertama, ambil sisi baik. Nah, setiap persoalan yang kita hadapi, kita ambil sisi baik dari masalah yang berat yang kita hadapi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, ubah pikiran kita. Saat ada kejadian atau kegagalan yang dihadapi, jangan menganggap bahwa kejadian tersebut telah menghancurkan kehidupan Anda. Jangan selalu berpikir negatif ketika kita mendapat masalah di dalam hidup. Kita kembali dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang ketiga, tentukan apa yang perlu diubah. Kenali kenapa muncul pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan Anda. Mungkin kita terlalu banyak berpikir buruk tentang teman kita, berpikir tentang buruk orang lain, dan lain-lain. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Nah, yang keempat, berteman dengan orang yang berpikir positif. Nah, kita akan dikenal hanya ketika orang mengetahui siapa temanmu. Ada ungkapan yang mengatakan, sebutkan temanmu dan akan saya katakan siapa kamu. Pilihlah teman yang dapat memberi inspirasi yang baik dan selalu memotivasi kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, yang kelima, tersenyum dan tertawa. Nah, mungkin bukan hal yang mudah, namun tetap tertawa meski dalam keadaan sulit. Hadapilah hidup ini dengan senyum. Nah, Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kita lanjut. Yang terakhir, ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Meditasi dan berdoa. Meditasi membuat kita menjadi tenang dan berdoa menjadi kita kuat. Jadi, sekuatlah iman kita menghadapi kesulitan hidup yang kita hadapi saat ini. Alkitab katakan di Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, pola pikir dapat mempengaruhi tingkat kesehatan kita. Tidak hanya itu, berpikir positif mampu menjaga keseimbangan kinerja tubuh dan hormon di dalamnya, sehingga dapat menjaga daya tahan tubuh tetap optimal. Dan berpikir positif dapat juga mempengaruhi kerohanian kita. Teruslah berpikir positif setiap situasi dan keadaan yang terjadi. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun saudara berada, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih untuk semua berkat yang Engkau selalu karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami datang memuji Engkau, kami datang meninggikan Engkau. Dan di saat yang sama kami mengakui setiap pelanggaran dan dosa kami. Ampunilah kami, layakkan kami untuk setiap permohonan yang kami sampaikan pada saat ini. Kami bersyukur oleh karena campur tangan-Mu, sehingga kebaktian kebangunan rohani malam ini boleh terlaksana dengan baik. Mendoakan secara khusus hamba Tuhan Pendeta John Taga. Dia akan memaparkan firman-Mu. Tuhan, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar dia dapat membawakan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Kami semua diberkati oleh pekabaran yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta John Taga. Mendoakan sahabat-sahabat umat Tuhan yang sedang berbakti bersama-sama dimanapun berada. Tuhan kiranya menyertai mereka, limpah-limpahkan berkat di dalam kehidupan mereka, dan lewat kegiatan ini mereka semua dipenuhi dengan sukacita karena mendengarkan, menikmati sabda Tuhan yang luar biasa. Oh Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik itu di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan kiranya jamah mereka, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka gunakan. Mendoakan dokter, tenaga medis yang membantu mereka. Kiranya mereka dapatkan kesembuhan, sehingga mereka tidak terhalang untuk datang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupan mereka untuk menemukan pekerjaan yang terbaik. Tuhan kiranya menolong mereka untuk menemukan pekerjaan yang layak bagi mereka Tuhan. Mendoakan juga akan anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Tuhan karuniakan kepada mereka kemampuan dari sorga, kepintaran yang asalnya dari Tuhan, sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa juga untuk anak-anak kami, anak-anak muda kami yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya tolong mereka untuk menemukan pasangan hidup yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan kami, pada saat ini kami berdoa secara khusus untuk daerah misi Bola Mongondo, Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo. Tuhan berkati mulai dari pimpinan sampai seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh anggota jemaat, kiranya berkat-berkat limpah akan senantiasa menjadi bagian mereka. Ya Tuhan kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Engkau berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, dan pemerintahan yang ada di pelosok desa. Kiranya Tuhan bantu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan kami percaya kami tetap ada kesempatan untuk dapat memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan semua permohonan kami. Dan terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Taga M.Phil. Beliau menikah dengan Ibu Angel Tenda dan dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Pendeta John Taga saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Misi Bolaang Mongondo, Kecamatan Modo Inding, dan Provinsi Gorontalo.
Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dalam kepastian. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, di malam hari ini kita boleh bertemu lagi dalam rangkaian kebaktian kebangunan rohani. Dan malam hari ini adalah malam yang terakhir ketika kita boleh membahas satu seri pembahasan firman Tuhan. Bahagia dalam hidup ini. Kita sudah melakukan banyak hal dalam hidup ini. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana bahagia dalam kepastian. Baik saudaraku, sebelum kita membahas akan firman Tuhan, pada malam hari ini saya ajak kita semua untuk boleh berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan kami di sorga, Engkau Khalik alam semesta. Malam hari ini kami bersyukur oleh karena satu kesempatan yang indah, manakala kami boleh terkumpul melalui media ini untuk belajar dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, agar apa yang akan kami pelajari bersama, itu benar-benar boleh membawa kami untuk hidup lebih dekat kepadamu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Malam ini sekali lagi kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan. Bahagia dalam kepastian. Siapa orang di atas dunia ini yang tidak menginginkan yang namanya bahagia? Seorang anak kecil pun dia ingin berbahagia. Ketika orang tuanya membelikan dia satu mainan, ada kebahagiaan yang dia boleh miliki. Bahkan itu terpancar di dalam semua kehidupan seorang anak kecil ini, manakala dia boleh mendapatkan hadiah atau mainan dari orang tua. Nah, pada malam hari ini, mari kita melihat bagaimana bahagia dalam kepastian. Saudaraku, dikisahkan, ada seorang panglima yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang pahlawan gagah perkasa dari Aram. Dia adalah seorang yang sudah membawa nama harum akan negeri Aram ini atau kerajaan Aram. Tetapi tiba-tiba ada satu kehebohan yang besar terjadi manakala seorang pahlawan ini, seorang panglima ini dinyatakan bahwa dia memiliki suatu penyakit. Dan penyakitnya ini tidak dapat disembuhkan. Penyakitnya ini akan membawa dia kepada kematian. Makanya terjadi suatu kehebohan yang besar. Dan ketika dia mengalami masa yang sulit ini, di dalam kehidupannya dia ingin mencari kesembuhan walaupun kemungkinan itu sangat-sangat kecil. Kenapa? Tadi saya sudah katakan bahwa penyakitnya ini akan membawa dia kepada kematian dan tidak ada dokter yang sanggup untuk menyembuhkan penyakit ini. Tetapi, puji Tuhan, istrinya
di rumah memiliki seorang pembantu yang masih sangat muda. Telah terjadi satu ketika negeri Aram, Raja Aram, Panglima Aram ini mengalahkan orang Israel. Mereka menawan seorang anak gadis kecil dan dia dijadikan sebagai pembantu di rumah istrinya. Dan ketika mengetahui bahwa panglima ini dia mendapatkan suatu penyakit yang akan membawa dia mati, atau di Alkitab dikenal dengan nama kusta. Anak kecil ini, dia mengatakan, jangan takut. Di negeriku ada seorang yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Wow. Ini merupakan satu berita yang sangat-sangat menggembirakan di hati seorang istri yang suaminya tidak lama lagi akan dinyatakan mati oleh karena penyakit. Pada akhirnya dengan penuh sukacita, istrinya datang mengatakan kabar gembira ini kepada sang suami, bahwa menurut pembantu saya, penyakitmu tidak akan membawa engkau mati. Luar biasa. Maka diadakanlah perjalanan yang panjang. Dari negeri Aram, pergi ke Samaria, di mana di sana seorang abdi Allah ada. Dengan harapan bahwa penyakitnya ini akan disembuhkan, maka Naaman membawa serta pengawalnya dan membawa beberapa hadiah untuk diberikan kepada abdi Allah ini kalau dia sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. Biasanya ketika orang ini sembuh, siapapun dia, maka dia akan sangat bersuka cita. Dan pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana keadaan dari Naaman ketika dia mengadakan perjalanan yang panjang. Bayangkan, dari Aram menuju ke Samaria. Dan saudara tahu, ketika dia pergi, tepat dia ada di depan rumah dari abdi Allah ini. Abdi Allah ini tidak keluar dari rumahnya. Dia hanya menyuruh seseorang. Saudara angankan, seorang panglima dengan pengawalnya, dengan orang-orang yang datang bersama-sama dengan dia, dengan kereta kudanya di zaman itu. Mungkin saya bisa katakan di zaman sekarang ini, memiliki kereta yang semacam itu, mungkin ya katakanlah dia membawa sebuah mobil yang katakan sekarang mungkin Fortuner yang terbaru atau Pajero mungkin. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan beberapa mobil yang mewah itu berhenti di depan rumah, itu pasti adalah orang yang penting. Tetapi yang luar biasa sini, dan bahkan bisa kita katakan aneh, ketika pejabat ini tiba di depan rumah, hanya ada orang yang disuruh untuk langsung mengatakan, pergilah mandi di Sungai Yordan 7 kali. Ini merupakan satu hal yang membuat ketersinggungan yang besar di hati sang panglima. Dia mengharapkan ada jemputan yang luar biasa. Oleh karena dia adalah seorang pejabat. Dia mengharapkan dia boleh dijamu. Mungkin akan datang, mari dipersilakan untuk masuk ke dalam. Tetapi kali ini, dia tidak mendapatkan hal yang dia inginkan. Justru hanya seorang yang dia tidak kenal, bukan abdi Allah itu yang keluar. Kemudian datang mengatakan, pergi mandi di Sungai Yordan 7 kali. Dia kecewa. Dia kecewa. Kisah ini membuat satu drama yang sangat luar biasa. Manakala kekecewaan ini terjadi. Dia begitu kecewa. Karena dia hanya dijemput oleh orang yang dia tidak kenal. Walaupun memang bahwa nabi ini juga tak dikenalnya. Tetapi dia mengharapkan bahwa dia akan bertemu dengan sang nabi ini. Kemudian datang melihat apa yang terjadi dengan tubuhnya, kemudian berdoa mungkin seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, dia meletakkan tangannya di atas luka-luka itu sambil komat kamit dan membuat gerakan-gerakan yang aneh. Tetapi itu tidak terjadi.
Itulah yang membuat dia kecewa. Kemudian dengan marahnya, dengan gusarnya, dia balik. Kemudian dia ingin pulang ke negerinya. Dia ingin kembali ke Aram. Tetapi di dalam perjalanan ketika dia sudah balik arah, maka para pegawai-pegawainya datang dan bilang, Tuan, seandainya, lihat, seandainya ada hal yang berat yang dimintakan oleh Nabi itu untuk Tuhan lakukan, bukankah Tuhan akan melakukannya? Dan ini hanya diminta untuk mandi 7 kali. Kenapa tidak? Pikir berpikir, pada akhirnya Naaman dia setuju dengan arahan, dengan nasihat dari para bawahannya. Luar biasa. Dia kemudian pergi. Dia menyadari bahwa sesungguhnya kebutuhannya saat itu adalah kesembuhan. Kenapa saya tidak pergi mencobanya? Di tengah keputusasaan itu muncul seberkas harapan. Kesembuhan. Siapapun kita membutuhkan yang namanya sehat. Pada akhirnya dia pergi. Dia pun datang dan dia masuk ke sungai Yordan dan dia membenamkan dirinya di sana. 1 kali belum terjadi apa-apa. 2 kali belum terjadi apa-apa. 5 kali belum terjadi apa-apa. Dia hampir putus asa dan dia bilang, lihat, tidak terjadi perubahan apapun di tubuh saya. Tetapi inilah hebatnya ketika para bawahan selalu memberikan support kepada pimpinan. Tuhan, tinggal 2 kali, masuk, ayo masuk, kamu bisa. Saya mengangankan para pemimpin zaman now kemudian mendapatkan support dari para bawahannya. Seperti yang terjadi dalam kisah ini. Para bawahan dari Naaman memberikan semangat kepada dia. Tuhan, tinggal 2 kali, ayo masuk. Pada akhirnya dia masuk 6 kali, belum terjadi apa-apa. Dan puji Tuhan, ketika dia keluar untuk masuk pada kali yang ke-7, maka dia mendapati bahwa tubuhnya sudah pulih. Bahkan dia memiliki kulit seperti kulit seorang anak kecil. Luar biasa. Inilah kegembiraan hidup yang tidak dapat dibandingkan dengan kegembiraan yang lain. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada pada saat ini, di malam hari ini, kebutuhan kita yang terbesar adalah kesehatan. Kebutuhan kita yang mendesak adalah sehat. Baik sehat secara jasmani, tetapi juga harus sehat secara rohani. Untuk apa kita memiliki tubuh yang sehat? Secara jasmani, tetapi rohani kita rusak. Baru-baru ini, di daerah kami, tepatnya di Bolaang Mongondo, terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Seorang anak kecil, gadis belia, dibunuh oleh seorang yang bisa saya katakan seperti psikopat. Mengerikan. Tubuh gadis kecil ini yang berusia hampir 5 tahun, kakinya tak ditemukan lagi. Sangat-sangat menyayangkan. Tetapi pelakunya sendiri adalah tetangga. Tetangganya ini memiliki badan yang sangat bagus. Memiliki fisik yang luar biasa. Tetapi kerohaniannya sakit. Kita bisa memiliki tubuh jasmani yang kuat, yang kekar. Tetapi kalau kita tidak memiliki kerohanian, tubuh rohani ini sakit, kehidupan kita bisa berbahaya. Naaman
ketika dia pulih dari penyakitnya, dia bersuka cita. Malam ini, apabila ada di antara kita yang merasa sakit rohani, Anda tepat menyaksikan akan apa yang sedang dibicarakan pada malam hari ini. Anda tidak salah tempat. Disinilah tempatnya ketika kita boleh mencari tahu bagaimana supaya tubuh rohani boleh dipulihkan, boleh disehatkan. Naaman di dalam kehidupannya menemukan sungai kehidupan di kolam atau di sungai Yordan. Naaman menjadi sangat berbahagia ketika dia keluar kembali ke negerinya di Aram, ketika dia keluar dari sungai Yordan. Di dalam perjanjian baru, ada satu sungai, di mana tempat itu pada akhirnya digunakan untuk membaptiskan orang atau memandikan orang. Matius 3, ayat 1, ayat 5 dan ayat 6. Matius 3, ayat 1, ayat 5 dan ayat 6 berkata seperti ini. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Maka, lihat, maka datanglah kepadanya seluruh penduduk yang ada di Yerusalem dan seluruh penduduk yang ada di Yudea, bahkan di seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Kenapa terjadi mujizat di zaman perjanjian lama, manakala seorang panglima kenamaan, seorang pahlawan dari Aram, keluar dari sungai Yordan dan dia boleh mendapatkan kesembuhan dari sakitnya. Dan saat ini di malam ini, di sungai Yordan, Yohanes Pembaptis menyembuhkan semua penyakit dosa di antara penduduk di padang gurun Yudea yang ada di Yerusalem dan di seluruh daerah sekitar Yordan. Mereka datang kepada Yohanes dan dibaptis di sungai Yordan. Ketika dia membaptis mereka, mereka disembuhkan dari penyakit dosanya. Upacara yang agung yang dicatat di dalam Alkitab yang melambangkan itu adalah pembersihan dari dosa. Itu adalah baptisan. Sekali lagi, upacara yang agung dalam Alkitab yang melambangkan pembersihan dari dosa adalah baptisan. Makanya kitab suci mengatakan di dalam Kisah 22 ayatnya yang ke-16. Mari kita lihat Kisah 22 ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Kisah 22 sangat luar biasa. Kisah 22 ayat 16 ini disuruh. Ini kata perintah, bangun, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Jadi upacara yang agung dalam Alkitab yang melambangkan pembersihan dari dosa adalah melalui baptisan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada malam hari ini, ingat. Firman Tuhan berkata, bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Sebab tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang bisa sampai masuk dalam kerajaan sorga tanpa melewati yang namanya baptisan. Dan ini dicatat di dalam Alkitab. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Sambil berseru kepada nama Tuhan. Inilah perkataan Alkitab. Tidak heran, di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai umat Kristiani
apapun keberadaan kita, Kitab suci memberikan penjelasan kepada kita. Di dalam Efesus 4 ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Tidak ada berapa baptisan. Kita hanya memiliki satu Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang ada di sorga. Dan kita memiliki satu iman. Iman kepada Dia yang datang menyelamatkan kita. Kita beriman kepada Tuhan. Kita harus menerima baptisan. Kenapa? Karena Yesus sendiri dibaptis. Dan Yohanes mencatat bahwa Dia datang untuk meminta kepada Yohanes untuk dibaptiskan. Apa yang terjadi ketika Dia meminta supaya Yohanes membaptiskan Dia? Bayangkan, ketika Yohanes melihat Yesus, Roh Kudus menggerakkan dia, dan Yohanes berkata, membuka tali kasutmu pun, hambamu ini tidak layak. Membuka tali sepatu, tidak layak. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah hal itu terjadi. Supaya menjadi teladan bagi saudara dan saya pada malam hari ini. Supaya kita pada malam hari ini mengetahui bahwa baptisan itu perlu. Hanya ada satu baptisan. Hanya ada satu Tuhan dan satu iman. Tidak ada dua. Pertanyaan, kenapa zaman sekarang begitu banyak model baptisan? Kalau kita masih melihat, bukan menganut, mohon maaf. Kalau kita pada malam hari ini masih mendengar dan mengetahui ada begitu banyak baptisan, ingat, Alkitab mencatat hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Baptisan yang bagaimana itu dicatat di dalam Alkitab. Karena baptisan itu tidak hanya sekedar rupa. Itu semua memiliki artian dari baptisan itu. Kolose 2 ayatnya yang ke-12. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia, dengan Tuhan, kamu dikuburkan dalam baptisan. Lihat, baptisan ini memiliki arti. Ketika kita dimasukkan ke dalam air, itu artinya kita dikuburkan dalam air. Dikuburkan mati. Tidak ada orang hidup dikuburkan. Pasti walaupun dia hidup kemudian dikuburkan, pasti dia akan mati. Dan ketika kita masuk di dalam satu upacara yang kudus ini, baptisan, maka Kolose 2 ayat 12, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Luar biasa. Jadi ternyata baptisan ini tidak hanya sekedar rupa. Itu melambangkan kematian dan kebangkitan. Manakala kita masuk ke dalam air, itu artinya kita dikuburkan, dosa-dosa kita dikuburkan. Sebesar apapun dosa itu, Alkitab mencatat, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lihat, sebesar apapun dosa kita itu tidak menjadi penghalang ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Malam ini, janganlah ada di antara kita yang mengatakan, aduh saya tidak layak lagi untuk dibaptiskan. Dosa saya terlalu besar. Tidak. Justru saat ini, malam ini, dimanapun Anda berada, ketika Anda mendengarkan berita pengharapan ini, Anda layak untuk dibaptiskan. Anda layak untuk dibaptiskan. Anda layak mengubur semua dosa-dosa Anda. Sangat disayangkan ketika kita mendengarkan pekabaran malam hari ini dan kita tidak melakukan itu. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dan jangan hanya mendengar saja. Penting untuk diingat sekali lagi, baptisan ini memiliki arti. Dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Kalau Anda percaya kepada Allah,
malam hari ini ambil keputusan untuk menerima baptisan. Malam hari ini ambil kepastian untuk menerima baptisan itu. Jangan tunggu lama. Sebagai contoh, bagaimanakah Yesus dibaptis dalam Markus 1 ayat 9 dan 10? Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar dari air. Saat dia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lihat, Yesus sendiri dibaptiskan. Orang bertanya, bagaimana kalau mau baptis, apakah bisa semua orang harus dibaptis dulu? Kalau di padang gurun, memang ada kehidupan di padang gurun. Memang ada orang tinggal di padang gurun. Kalau ada padang gurun, maka orang hanya lalu. Mereka hanya mengadakan perjalanan dan lewat di gurun itu. Perjalanan dari Filipus. Ingat, minta maaf. Perjalanan dari Sida-Sida. Ketika dia mengadakan satu perjalanan melewati padang gurun. Tempat yang tidak ada air. Tetapi dalam Kisah 8 ayat 38 dan 39. Ini luar biasa. Lalu orang Ethiopia itu menghentikan kereta itu dan kudanya. Dia turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Peristiwa ini terjadi di padang. Tetapi ketika Sida-Sida melihat di situ ada air, dia berkata, ini ada air, apa yang menghalangi saya untuk dibaptiskan? Dan dia dibaptiskan. Kebenaran lain apa yang disimbolkan lewat baptisan di dalam Roma 6 ayat 4. Mari kita lihat sama-sama. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam kehidupan yang baru oleh karena semua dosa-dosa kita sudah dikuburkan. Pertanyaan yang lain, apakah penting baptisan itu? Berapa penting baptisan itu? Kenapa harus dibaptis? Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ingat sekali lagi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pilihan ada di tangan saudara-saudara pada malam hari ini. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yohanes pasal 3 ayat 5. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti yang saya katakan dalam pendahuluan tadi. Ingat, Anda tidak akan masuk dalam kerajaan sorga jika Anda tidak dibaptis. Baptisan itu sangat penting. Oleh karena itu, malam hari ini, jikalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Tuhan menginginkan kita mengikuti teladannya. Kita menyandang gelar orang Kristen. Pengikut Kristen, pengikut Kristus. Semua yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus haruslah kita hidupkan. Haruslah kita jadikan itu sebagai satu sarana untuk mana kita benar-benar menyatakan saya pengikut Kristus. Saya orang Kristen. Sebagai orang Kristen, layaklah Anda untuk dibaptiskan. Malam hari ini, tantangan untuk saudara. Sudahkah Anda dibaptis? Jika Anda belum dibaptiskan, maka Anda harus dibaptiskan. Saudara-saudara sekalian, Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hal apa yang membuat kita harus dibaptis? Apa sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum dibaptis? Jawab Petrus di dalam Kisah 2 ayat 38. Bertobatlah.
Dan hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi, ada kata bertobat malam ini. Jika Anda belum menerima baptisan, bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pekabaran penting malam hari ini. Menurut Petrus, dia mengajak saudara dan saya malam hari ini untuk bertobat dan masing-masing memberi diri dibaptis. Kenapa? Karena baptisan adalah syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga. Pada hari ini, pada malam ini, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mendengarkan suaraku, janganlah keraskan hatimu. Jangan pernah kita mengeraskan hati ketika firman Tuhan sudah datang kepada kita. Kenapa? Karena itu merupakan pengajaran Yesus dan kita harus mempercayai semua ajaran Yesus. Bertobat dari dosa-dosa masa lalu dan percaya dengan segenap hati. Kemudian bersedia meninggalkan dosa itu melalui kita menerima baptisan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi akan mengalami satu kelahiran yang baru. Anda akan hidup baru di dalam Tuhan ketika Anda mau menerima baptisan itu. Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saya tidak mau dibaptiskan lagi. Bukankah saya sudah memiliki keyakinan ini? Bukankah orang tua kami mengatakan bahwa sejak saya masih kecil saya sudah dibaptiskan? Markus 7 ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tuhan tidak pernah mengajarkan ada banyak model baptisan. Tadi kita sudah membacanya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jangan melanggar perintah Allah. Dan kamu berpegang pada adat istiadat manusia. Ada banyak sekali penemuan-penemuan arkeologi yang menemukan di dalam perbaktian di setiap gereja di abad-abad pertengahan, bahkan abad-abad pertama ketika kekristenan ini muncul, di semua gereja yang mereka datangi, semua itu memiliki tempat atau kolam baptisan di belakang gereja. Kenapa? Karena semua orang harus menerima yang namanya baptisan ketika dia mempercayai Tuhannya. Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, kata Tuhan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jangan sampai kita mendengarkan hal yang seperti itu. Untuk itu, Paulus mengatakan dengan tegas di dalam Galati 1 ayat 8. Tetapi, sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritahukan kepadamu, terkutuklah ia. Seandainya malam ini saya mengatakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, terkutuklah saya. Ini luar biasa. Kalau saya tidak berbicara dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, terkutuklah saya. Masalahnya adalah Galati 1 ayat 8, sekalipun kami ataupun seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah diberitahukan kepada kita pada malam hari ini, terkutuklah ia. Luar biasa. Makanya di dalam Kisah 2 ayat 38 jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Luar biasa. Saudaraku, malam hari ini
adakah saudara menyadari bahwa Roh Kudus berbicara kepada Anda untuk mengatakan bahwa baptisan itu penting? Jikalau kita menyadari dan jikalau kita terjamah melalui firman Tuhan, janganlah berlambatan. Ambil keputusan. Firman Tuhan disampaikan pada malam hari ini. Untuk mana kita harus menerima baptisan. Kisah 19 ayat 2 dan 5. Dikatakan bahwa kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan. Kisah 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Jika orang mau bergabung menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, jumlah mereka bertambah. Artinya dimanapun Anda, siapapun Anda, ketika Anda mau menerima baptisan, Anda tercatat dan Anda diketahui dan Anda masuk dalam satu golongan yang ditentukan oleh Tuhan. Ingat, golongan umat Tuhan yang bersedia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita menolak untuk dibaptis, panggilan siapa sebenarnya yang kita tolak? Panggilan siapa? Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi, ingat, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi? Orang yang sudah mengenal tentang firman Tuhan. Orang yang sudah mengetahui tentang kebenaran. Itu termasuk saudara dan saya pada malam hari ini. Jika kita mau menolak, kita termasuk dalam golongan orang-orang Farisi dan orang Yahudi. Tidak mau menerima, atau dalam kata Alkitab, mereka menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Mereka tidak mau dibaptis oleh hamba Tuhan yang malam hari ini dalam tanda kutip, yang biasanya menyatakan tentang baptisan ini hanya denominasi gereja tertentu. Dan bisa saya katakan malam hari ini, orang-orang Advent. Tane mau baptis, tane mau jadi Advent. Anda bukan jadi Advent, tetapi Anda menjadi pengikut Kristus. Ingat, yang menyuruh Anda untuk dibaptis bukan dari denominasi gereja mana, tetapi Alkitab. Dan itu adalah firman Tuhan. Dan jangan menolak apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jangan pernah menolak apa kata firman Tuhan. Ini akan membuat Anda menyesal ketika hari itu tiba. Ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, maka Anda akan mendengarkan satu suara. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pilihan apa yang Anda pilih pada malam hari ini menentukan masa depan Anda. Doa dan harapan saya, semoga Anda memilih yang terbaik. Semoga Anda mengambil kesimpulan untuk menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya dan mau menerima baptisan yang akan membuat Anda hidup benar dan layak di hadapan Tuhan. Menerima baptisan yang akan membawa Anda masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan saya pada malam hari ini. Saudaraku, saya ingin kita semua pada saat ini untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu karena malam hari ini kami telah dinasihati oleh firman-Mu. Kami diingatkan untuk mana kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya
siapapun kami harus menerima baptisan. Baptisan yang melambangkan kematian dan kebangkitan. Dan baptisan yang merupakan syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga. Jika kami malam hari ini masih bergumul, tolong kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami. Berikan kekuatan, berikan kemampuan. Dimanapun kami berada pada malam hari ini, biarlah lawatan sorga menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Oleh karena yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini serta yang melakukannya. Bersama-sama dengan kami pada malam Sabat ini, layakkanlah kami menerima kasih karunia-Mu. Ampuni kami dari salah dan dosa. Doa ini kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok pagi, pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di kanal YouTube atau Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok pagi berjudul Bahagia Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Joni Lotulung MPD. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.